Siapa yang menyangka, hanya karena meminta seseorang untuk memindahkan mobilnya, dia justru terlibat dengan seorang pembunuh? 시간이 이렇게 늦었으면 다른 데다 주차하는 것도 방법 아닌가? 예? 아니 제가 제 주차장 놔두고 왜 다른 데를 주차해요? 예? Perselisihan biasa soal tempat parkir berujung pada dua kasus pembunuhan yang tak terbayangkan. Film kriminal Korea Selatan paling menggugah pikiran di tahun 2025 resmi dirilis. Tak perlu basa-basi, langsung saja kita mulai. Tokoh utama wanita, Yeon-hee, adalah seorang pekerja kantoran biasa. Setelah menikah, dia mengikuti suaminya ke luar negeri untuk studi dan rela meninggalkan pekerjaannya yang sangat diidamkan banyak orang. Namun setelah bercerai, Yeon-hee tidak memiliki apapun lagi. Untungnya, Direktur Kim, rekan lama yang pernah bekerja dengannya lebih dari 10 tahun lalu, mempekerjakannya kembali di departemennya. Yeon-hee yang sudah lama meninggalkan dunia kerja cukup kesulitan untuk beradaptasi kembali. Beruntung, Direktur Kim cukup pengertian dan terus meyakinkannya agar tidak khawatir. Dia bilang, setelah kamu terbiasa dengan pekerjaan ini, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Aku akan membantumu menjadi pegawai tetap. Mendengar itu, Yeon-hee merasa sangat termotivasi. Ia memang sedang kesulitan memperpanjang masa kerjanya karena butuh pinjaman. Sepulang kerja, Yeon-hee minum sedikit dalam pesta penyambutan dan memutuskan memanggil sopir pengganti untuk mengantarnya pulang. Di perjalanan, seorang teman menelepon, memperingatkannya agar berhati-hati. Temannya berkata bahwa perhatian Direktur Kim mungkin bukan sekadar baik hati, bisa jadi ia menyukainya. Itulah alasan dia mengajakmu masuk ke departemennya. Siapa lagi yang tiba-tiba menghubungi mantan karyawan dari perusahaan klien setelah 10 tahun? Yeon-hee merasa pusing mendengar semua itu dan akhirnya menutup telepon dengan tidak sabar. Tak lama setelah itu, Direktur Kim mengirim pesan, mengatakan bahwa ia senang bisa mengobrol dengannya malam itu, dan berharap Yeon-hee bisa cepat beradaptasi. Yeon-hee membalas pesannya dengan santai. Dia meletakkan ponselnya. Ketika tiba di dekat rumahnya, dia mendapati tempat parkirnya kembali terhalang oleh mobil tetangga. Sopir pengganti memberi isyarat cukup lama, mengatakan bahwa dia tidak bisa parkir di ruang yang sempit itu, jadi dia menurunkan mobil dan pergi. Hanya menyebut tempat parkir itu saja sudah membuat Yeon-hee marah. Mobil tetangganya selalu menonjol sedikit setiap hari, membuat tempat yang sudah sempit menjadi semakin sempit. Setiap kali Yeon-hee parkir, selalu memakan waktu lama. Hari ini, dia benar-benar tidak tahan lagi dan menelepon pemilik mobil agar turun dan memindahkannya. Orang di ujung telepon hanya bergumam beberapa kata lalu menutup telepon. Tak lama kemudian, seorang wanita berambut keriting muncul sambil mengeluh. Tidak bisa cari tempat lain? Tidak lihat sekarang jam berapa? Bangunin orang seenaknya. Mendengar ini, Yeon-hee benar-benar kehabisan kata-kata. Tempat parkir ini tepat di depan rumahku. Kenapa aku harus cari tempat lain? Lagi pula, sopir pengganti tadi bilang dia tidak bisa parkir di sini. Wanita berambut keriting itu berkata, tadi ada sepeda di sini, jadi aku parkir agak mundur sedikit. Yeon-hee jelas tidak percaya omong kosong seperti itu. Mobil hitam itu memang sering menonjol keluar. Masa setiap hari ada sepeda di sana? Wanita berambut keriting itu menggerutu sambil memindahkan mobilnya. Yeon-hee yang tak bisa berkata-kata pun langsung parkir. Tak disangka, wanita itu malah berbalik menuduhnya. 술 마신 거 아니에요? 그럼 이거 음주운전 아닌가? 신고 안 할 테니까 이웃끼리 양보도 좀 하면서 그렇게 좀 삽시다. Keesokan harinya, Yeon-hee menyingkirkan kejadian tidak menyenangkan itu dan bekerja keras. Dia harus segera meraih hasil. Staf muda di bawahnya yang mendengar Yeon-hee tinggal di Guinan ingin bertanya soal rumah di sana. Belakangan ini, dia berencana pindah karena harga rumah di sana relatif murah. Yeon-hee berkata bahwa Guinan memang cukup tenang, tetapi butuh waktu lama untuk ke tempat kerja, dan saat macet sepulang kerja bisa makan waktu lebih lama lagi. Tentu saja, masalah yang paling menyebalkan tetap soal parkir. Belakangan Yeon-hee sendiri juga sedang galau apakah akan pindah atau tidak. Staf muda itu berkata, untungnya aku belum punya mobil akhir-akhir ini. Memang banyak orang yang bertengkar soal parkir malam-malam. Jalannya macet seperti biasa. Parah banget. Yeon-hee merasa lelah luar biasa. Untungnya, hari itu mobil tetangga tidak lagi menonjol keluar. Dia bisa parkir dengan aman di depan pintunya dan melihat tetangga wanita di sebelah sedang menelepon, terdengar seperti sedang bertengkar dengan seseorang. Yeon-hee selesai bersih-bersih dan berbaring di tempat tidur. Tiba-tiba Direktur Kim mengirim pesan tanpa alasan jelas. Tampaknya dia sedang minum. Dia juga bertanya kapan Yeon-hee punya waktu untuk minum bersama. Yeon-hee merasa heran, mematikan suara ponsel dan bersiap tidur. Tanpa disadari, pesan-pesan itu terus membombardirnya. Seorang pria berjalan di dekat apartemennya, tidak jelas sedang melakukan apa.
Keesokan harinya, Direktur Kim menghentikan Yanhee untuk menjelaskan bahwa dia semalam terlalu banyak minum, jadi mengirim pesan-pesan yang tak jelas. Ekspresi Direktur Kim berubah dan dia berkata, "Jangan takut. Aku cuma bercanda, tapi sebenarnya aku ada perlu bantuanmu." Mobil Direktur Kim sedang diperbaiki karena rusak, sehingga dia kesulitan pergi kerja beberapa hari terakhir. Dia dengar Yanhee tinggal di Guinan, jadi dia minta tumpangan sepulang kerja. Yanhee enggan, tapi sulit mencari alasan untuk menolak. Benar saja, begitu naik mobil, Direktur Kim mulai membuat ulah. Pertama, dia bilang harus ke Toserba untuk beli sesuatu. Lalu, dia memaksa pergi ke taman. Yanhee tak tahan dan bertanya kenapa harus ke sini. Direktur Kim mengeluarkan kantong hadiah yang dibelinya di Toserba, sambil berkata, "Aku tahu minggu depan ulang tahunmu, jadi aku beli kado duluan." Mendengar ini, Yanhee harus memuji kepekaan temannya. Pria ini jelas punya maksud lain, makanya dia membantu Yanhee. Sekarang dia bahkan mulai bersikap lancang, dan itu menjijikkan. Menghadapi penolakan tegas Yanhee, Direktur Kim ikut kesal. "Aku sudah kasih banyak kode, kamu juga tidak banyak menolak. Kupikir kamu setuju." Yanhee tidak ingin berdebat dengannya. Dia hanya ingin mengantarkannya pulang dan menjauh dari Direktur Kim. Sementara itu, pria berbaju hitam dari malam sebelumnya kembali datang ke area apartemen Yanhee. Dia mengeluarkan kunci Inggris dari tasnya, lalu menekan bel pintu wanita berambut keriting. Wanita itu keluar dengan wajah kesal untuk membuka pintu. Melihat melalui rantai pengaman, dia mencari cukup lama tetapi tidak melihat siapapun. Tak disangka, saat dia hendak menutup pintu, pria di luar itu tiba-tiba menerjang ke depan. Seketika, dia menghancurkan rantai pengaman dan menerobos masuk ke rumah. Pintu tertutup dengan keras, menenggelamkan teriakan dari dalam. Wanita berambut keriting itu, dengan kepala berlumuran darah, diikat. Pria berbaju hitam itu mengambil ponselnya, entah apa yang dia rencanakan. Di sisi lain, Yanhee akhirnya berhasil menyingkir dari Direktur Kim. Diliputi kesedihan dan amarah, dia tak kuasa menahan tangis. Saat itulah agen properti menelepon. Yanhee menyeka air matanya dan menjawab telepon. Agen itu berkata, "Pemilik rumah ingin kamu segera memutuskan apakah akan memperpanjang kontrak atau tidak." Membicarakan hal itu, tiba-tiba sewa rumah reot itu naik 2001, sehingga Yanhee belum bisa mengambil keputusan. Serentetan masalah membuatnya jengkel. Ia pulang dengan sangat kesal dan mendapati mobil wanita berambut keriting itu kembali memblokir tempat parkirnya. Yanhee hanya bisa terdiam, lalu menelepon pemilik mobil itu lagi. Setelah pria berbaju hitam menutup telepon, Yanhee tetap gigih dan terus menghubungi. Akhirnya, dia terpaksa membungkam mulut wanita berambut keriting itu, lalu berpura-pura menjadi pemilik rumah dan menjawab telepon. Yanhee mendengar suara laki-laki di seberang, tapi tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berkata agar segera turun dan memindahkan mobil. Pria berbaju hitam itu terpaksa keluar untuk memindahkan mobil sambil mengomel, "Tidak bisakah kau parkir sembarang saja kalau sudah larut begini? Kenapa harus mengganggu orang lain tengah malam?" Emosi Yanhee yang sudah terpendam langsung tersulut. "Kenapa aku harus parkir di tempat lain kalau aku punya tempat parkir sendiri?" Pria berbaju hitam itu masih memiliki seseorang yang terikat di rumahnya, jadi dia tidak mau memperpanjang perdebatan. Dia memajukan mobilnya lalu bersiap pergi. Yanhee tiba-tiba berkata, "Apakah bibi itu juga yang memarkir mobil ini hari ini? Tolong sampaikan pesan padanya. Tolong jangan lakukan ini lagi. Oke, hati-hati saat parkir supaya aku tidak perlu menelepon setiap tengah malam." Setelah Yanhee selesai bicara, ia pulang. Sementara itu, pria berbaju hitam menyadari bahwa Yanhee mengenal wanita berambut keriting itu. Sesampainya di rumah, ia memeriksa ponsel wanita berambut keriting tersebut dan menemukan foto-foto mesra bersama seorang pria asing. Mendadak, pria itu menerjang maju, mengambil kunci Inggris, lalu mulai memukul dengan brutal. Kepala wanita berambut keriting itu seketika berlumuran darah dalam genangan besar. Adegan beralih ke sisi Yanhee. Karena kejadian tadi malam, sepanjang hari ini ia merasa tegang, khawatir Direktur Kim akan datang membuat masalah. Untungnya, pria itu tidak bertindak aneh sampai waktu makan siang. Namun, sekitar pukul 7 malam, Direktur Kim mengirim pesan menanyakan apakah ia punya waktu sore ini. Setelah ragu, Yanhee menjelaskan bahwa ia ada urusan pribadi sepulang kerja. Tak ingin membuatnya repot memberi tumpangan, Direktur Kim tidak memaksa setelah membaca pesan itu. Meski begitu, Yanhee tetap cepat-cepat pergi setelah jam kerja dan langsung mengemudi pulang. Sesampainya di rumah, ia mendapati tetangganya juga tidak memblokir tempat parkir kali ini. Yanhee menghela napas panjang lega dan berhasil memarkir mobil dengan lancar. Namun tak disangka, pria berbaju hitam dari kemarin muncul lagi dan menuntut Yanhee untuk meminta maaf kepadanya. "Sikapmu terlalu arogan saat meminta orang memindahkan mobil kemarin." Yanhee tentu saja menolak untuk meminta maaf. Menurutnya, tetangga yang aneh itu jelas salah lebih dulu.
kalau saja mereka parkir dengan benar dan tidak mengganggu orang lain, tidak akan ada yang menelepon tengah malam tanpa alasan. 잘못을 돌이킬 수 있는 방법이야. 한마디면 돼. 어제 일은 미안했습니다. Setelah mengatakan itu, Yanhee pun pulang untuk beristirahat. Tanpa ia sadari, pria berbaju hitam itu diam-diam memotret kartu nama yang ada di mobilnya. Keesokan harinya, Yanhee menerima telepon dari ibunya. Sayangnya, begitu dijawab, yang datang justru kabar buruk. Adiknya, Donghan, kembali membuat masalah dan berutang uang ganti rugi dalam jumlah besar. Sambil berbicara di telepon, Yanhee menutup tirai, dan saat itulah ia melihat paman tetangga sedang menatap ke arah rumahnya dari bawah. Saat Yanhee memberanikan diri untuk mengecek lagi, orang itu sudah menghilang. Di akhir pekan, Yanhee jarang bangun siang. Namun kali ini ia terbangun oleh telepon dari kantor. Pihak kantor mendesak, mereka membutuhkan dokumen dari pabrik percetakan di kota sebelah, dan memintanya untuk datang ke kantor lalu mengirimkannya. Tak lama setelah ia mengirim dokumen itu, seorang rekan kerja dengan ragu berkata bahwa Direktur Kim secara khusus memintanya menanyakan sesuatu pada Yanhee. Detik berikutnya, Direktur Kim sendiri muncul di kantor. Di hari libur, hanya mereka berdua yang ada di sana. Direktur Kim berpura-pura itu hanya kebetulan, lalu berkata, karena kita bertemu, bagaimana kalau sekalian makan bersama? Yanhee dengan cepat menolak, mengatakan bahwa ia sudah berjanji makan bersama ibunya. Namun, Direktur Kim cukup berani dan bahkan meminta Yanhee untuk mengajak ibunya juga, supaya mereka bertiga bisa makan bersama. Yanhee hanya bisa terdiam lalu berbohong bahwa itu adalah makan malam keluarga, selain ibunya juga akan ada paman-paman dan yang lainnya. Setelah berhasil menyingkirkan Direktur Kim, ia bergegas menuju parkiran bawah tanah. Tak disangka, pria itu malah berlama-lama dan berdiri menghadang di depan mobilnya. Lebih parahnya lagi, ternyata dia adalah pria yang sudah menikah. Dengan percaya diri, ia membela diri, kenapa perasaan baik di tempat kerja tidak bisa berubah menjadi rasa sayang pribadi? Hal seperti ini cukup umum terjadi. Yanhee berhenti berbasa-basi dan menegaskan bahwa ia tidak memiliki perasaan pribadi terhadap sang direktur. Direktur Kim masih ingin terus memaksa, tetapi Yanhee sudah kehilangan kesabaran untuk mendengarkan lebih lama. Ia langsung menginjak gas, meninggalkannya, lalu berhenti di taman dalam kebimbangan. Yanhee sebenarnya ingin langsung mengirim pesan pengunduran diri kepada Direktur Kim. Namun, saat ini uang dibutuhkan di mana-mana. Ia benar-benar tidak bisa begitu saja melepaskan pekerjaannya. Dengan hati berat, Yanhee pulang. Tepat saat sampai di mulut jalan, ia melihat Direktur Kim berada di bawah apartemennya. Ia pun memutar arah mobil untuk menghindari tatapannya. Tak disangka, telepon dari Direktur Kim segera masuk. Ia mulai mencoba menggoda Yanhee dengan iming-iming seperti menjadi karyawan tetap dan uang. Namun, Yanhee tetap tegas dengan sikapnya dan menolak untuk menerima rayuan itu. 제발 이러지 마세요, 부장님. 야, 이 씨발년아. 먼저 꼬리친 건 너잖아. 제발 그만하고 집에 가세요. 어떻게 집까지 찾아오실 수가 있어? Tanpa sengaja, Yanhee terpeleset bicara, membuat Direktur Kim bertanya, bagaimana kau tahu aku ada di sini? Apa kau sudah sampai rumah? Cepat turun dan temui aku. Direktur Kim sudah bertekad, hari ini ia tidak akan pulang sebelum bertemu Yanhee. Saat itu, pria berbaju hitam melintas dengan mobilnya. Melihat pria ini berdiri di bawah apartemen Yanhee, ia bertanya apakah sedang mencari Yanhee. Mendengar itu, Direktur Kim mengira orang ini pasti paman yang pernah disebut Yanhee, lalu memasang wajah ramah untuk menyapanya. Tak disangka, pria berbaju hitam itu mengundang Direktur Kim masuk ke mobil, mengatakan bahwa ia ingin mencari tempat yang tenang untuk mengobrol. Direktur Kim, yang sudah terlalu banyak minum, dengan pikiran linglung akhirnya terbujuk untuk ikut masuk. Mereka pun berhenti di sebuah area hutan yang sepi untuk merokok. Direktur Kim mulai menyombongkan diri bahwa apartemennya bernilai 1,8 miliar dan sudah lunas tanpa pinjaman. Yanhee seharusnya mencari pria seperti aku, maka hidupnya akan lebih mudah. Paman, tolong bujuk dia. Pria berbaju hitam itu membalas, kau pasti sudah menikah kan? Lalu bagaimana dengan istri dan anak-anakmu? Mendengar ini, Direktur Kim berkata bahwa ia akan bercerai. Istriku hidup terlalu nyaman. Tubuhnya jadi sebesar babi. Aku benar-benar tak bisa terus seperti ini. Tanpa ia sadari, perkataannya itu menyentuh saraf sensitif pria berbaju hitam, yang sangat membenci pria dan wanita selingkuh karena pengkhianatan wanita berambut keriting. Memanfaatkan keadaan mabuk Direktur Kim, ia mulai memancing informasi, menanyakan apakah ada orang yang mengenalnya melihatnya datang. Direktur Kim, sama sekali tak sadar bahwa nyawanya sedang terancam, malah menyombongkan diri, aku selalu hati-hati soal hal seperti ini. Mana mungkin membiarkan orang lain tahu? Bahkan ongkos taksi pun selalu kubayar tunai. Setelah berbicara, Direktur Kim balik bertanya, kau bekerja apa? Pria berbaju hitam menjawab sambil membuka bagasi, pembersih.
Direktur Kim mencoba mengambil hati, aku bisa mengontrakkan pekerjaan bersih-bersih kantor pada kamu. Pria berbaju hitam itu lalu mengangkat kunci Inggris dan berkata, aku bukan pembersih yang seperti itu. Aku spesialis membersihkan orang-orang bajingan tak tahu malu. 것들이 찝쩍거리니까 그년들이 콧대만 높아져서 날개를 치자. Setelah mengatakan itu, ia menghantam Direktur Kim hingga jatuh dan melilitkan kawat ke lehernya. Direktur Kim dengan cepat kehabisan napas dan berhenti melawan. Sementara itu, Yanhee yang tertidur di mobil tidak melihat pria berbaju hitam membawa pergi Direktur Kim. Saat terbangun dan tidak melihat siapapun di bawah, barulah ia berani pulang. Keesokan harinya, karena Direktur Kim tidak masuk kerja tanpa alasan, rapat pun dibatalkan. Yanhee gelisah sepanjang hari memikirkan apakah harus mengundurkan diri. Seorang rekan junior yang melihat wajahnya cemas bertanya soal kabar Direktur Kim. Rekan itu berkata bahwa direktur bukan tipe orang yang menghilang tanpa kabar. Yanhee hanya bisa menjawab, mana aku tahu urusan direktur. Rekan junior itu masih menambahkan, sebenarnya, belakangan ini banyak rumor di kantor. Semua bilang kalian selalu pulang bersama tiap malam dan bahkan belanja ke toko bersama. Yanhee kesulitan membela diri karena penjelasan apapun tidak akan dipercaya. Keesokan harinya, ia dipanggil ke kantor. Atasannya berkata bahwa Direktur Kim sulit dihubungi, dan orang terakhir yang meneleponnya adalah Yanhee. Kini rumor tentang hubungan mereka sudah terdengar sampai ke telinga presiden perusahaan. Sebelum direktur kembali dan kebenaran terungkap, Yanhee diminta untuk tetap di rumah beberapa hari. Lihatlah betapa kuatnya gosip. Gosip menyebar lebih cepat daripada flu, lebih berbahaya daripada meteor, lebih jahat daripada preman, dan lebih melelahkan daripada keguguran. Yanhee menelan penghinaan itu dan berencana pulang ke kampung untuk menenangkan diri. Mendengar kakaknya akan pulang, Dong Yan merasa seperti menghadapi musuh. Ia bersikeras bahwa ia tidak bermaksud membuat masalah beberapa hari lalu, hanya kebetulan ia menyelamatkan seorang warga dari gangguan preman. Keesokan harinya, Yanhee berhenti di pom bensin di perjalanan dan ingin ke kamar mandi. Baru saja masuk bilik, seseorang masuk. Toilet itu bahkan tidak memiliki pemisah untuk pria dan wanita. Yanhee menunggu dengan tegang agar orang itu pergi, tetapi dia justru berhenti di depan pintu biliknya. Yanhee menahan napas dan tidak berani bergerak. Untungnya, bayangan di celah pintu segera pergi. Dia menghela napas lega dan bersiap membuka pintu. Tak disangka, dia ditarik oleh pria di luar. Detik berikutnya, Yanhee terbangun dari mimpi buruk, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Dengan semua kejadian yang melibatkan Direktur Kim dan pria berbaju hitam akhir-akhir ini, tak heran dia bermimpi buruk. Namun kadang, kenyataan jauh lebih menakutkan daripada mimpi. Saat itu, pria berbaju hitam sedang duduk di mobil Yanhee, memotret dokumen registrasi kendaraan dan dengan santai menyesap kopi yang ditinggalkan Yanhee. Pagi-pagi sekali, Yoni hendak keluar rumah, tetapi menemukan tempat parkirnya kembali terhalang. Ia mencoba beberapa kali, tetapi tidak bisa keluar. Yungi menelepon, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya dia menekan bel pintu perempuan berambut keriting. Yang membuka pintu ternyata pria berbaju hitam. Meski takut, Yandi memberanikan diri memintanya memindahkan mobil. Tak disangka, setelah menunggu lama, pria itu turun tetapi tidak memindahkan mobil. Dia hanya berdiri sambil merokok dan bertanya Yanhee hendak pergi kemana. Mengapa orang ini tahu alamat tempat tinggal resminya? Jantung Yanhee berdegup kencang. Ia kembali ke mobil, sepanjang jalan dipenuhi rasa takut. Secara refleks dia mengambil kopi sisa dan menyesapnya untuk menenangkan diri, tanpa tahu bahwa sebuah pelacak sudah lama terpasang di bawah mobilnya. Saat itu, ponselnya menunjukkan baterai lemah. Yanhee mengambil charger mobil, tetapi kabel datanya rusak. Tidak lama kemudian, bahan bakar mobil juga menipis. Ia membelok ke pom bensin untuk mengisi dan pergi ke kamar mandi. Begitu keluar, ia melihat pria berbaju hitam duduk di mobilnya menatapnya. Yanhee buru-buru masuk mobil dan pergi, tetapi segera sadar pria itu mengikutinya. Dia bahkan menyalip dan menghadang jalannya. Yanhee memutar kemudi, menginjak gas, dan berbelok ke jalan lain. Ia menghela napas lega dan terus melaju pulang sampai malam tiba sebelum akhirnya sampai di kampung halamannya. Yanhee membuka kunci rumah dan masuk, hanya untuk mendapati ibunya terikat di kursi. Ia segera melepaskannya. Tak disangka, pria berbaju hitam menerjang, menjatuhkan Yonhee ke lantai dan mencekiknya. Ibunya buru-buru melepas sisa tali dan maju melindungi putrinya, tetapi kekuatan seorang perempuan jelas tak sebanding dengan pria dewasa. Ia dilemparkan begitu saja. Untungnya, Dong Hyun tiba tepat waktu. Meski muda, dia belajar bela diri, dan pria berbaju hitam tak mampu mengalahkannya. Dong Hyun akhirnya menebus kesalahannya dengan membantu keluarganya melumpuhkan penyerang. Ia segera menelepon layanan darurat dan membawa ibunya ke rumah sakit, sementara pria berbaju hitam berhasil kabur dalam kekacauan. Polisi memeriksa dengan teliti dan menemukan sebuah pelacak di bawah mobil Yanhee.
Di sisi lain, setelah Ibu Yanhee sadar kembali, dia khusus meminta putra bungsunya untuk selalu berada di sisi Yanhee sebagai pengawal pribadi. Bagaimanapun, pria berbaju hitam itu masih berkeliaran. Ibu Yanhee benar-benar cemas. Saat itu, polisi kriminal datang untuk melakukan penyelidikan. Yanhee meminta adiknya untuk membawa koper ke mobil terlebih dahulu, kemudian berbicara dengan polisi. Dari percakapan tersebut diketahui bahwa pria berbaju hitam bernama Lee Ho Jun. Istrinya, yang bernama Melsuk, juga sedang hilang. Polisi menduga ini kasus pembunuhan. Mereka menemukan mobil Lee Ho Jun yang ditinggalkan. Dilihat dari kondisinya, Lee Ho Jun kemungkinan terluka. Polisi juga menemukan bercak darah milik orang ketiga di dalam mobil. Hasil tes menunjukkan darah itu milik atasan langsung Yanhee, Kim Hyal. Karena orang ketiga itu juga menghilang, kasus ini dianggap serius. Polisi langsung mengeluarkan surat perintah darurat nasional pada malam itu. Meski dokter menyarankan untuk tetap dirawat, Ibu Yanhee memilih pulang karena khawatir pada putrinya. Ia membujuk Yanhee untuk tinggal bersama keluarga dan tidak lagi menyewa rumah sendirian. Yanhee memahami perasaan ibunya dan mengangguk setuju. Pada siang hari, ia juga belajar bela diri dari adiknya. Untuk urusan pekerjaan, ia memutuskan untuk membereskan segalanya dan resmi mengundurkan diri. Dong Yan memasukkan koper ke bagasi untuk kakaknya. Namun tiba-tiba Lee Ho Jun muncul dan melumpuhkannya dengan alat setrum. Yanhee yang menunggu lama di dalam mobil mulai curiga dan hendak keluar untuk memeriksa. Saat itulah Lee Ho Jun menyerangnya hingga tak sadarkan diri. Ia mengikat Yanhee di pinggiran kota dan menggali lubang besar di tanah kosong. Saat Yanhee sadar, ia diseret ke arah lubang itu. Lee Ho Jun merobek lakban di mulut Yanhee, ingin mendengar kata-kata terakhirnya, namun Yanhee melihat sekilas adiknya juga berada di dalam lubang. Ia merasa putus asa, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, seorang pria berambut panjang dan berjanggut lewat sambil membawa senter. Mobil Yanhee yang terparkir menghalangi jalannya. Ia mendekat untuk meminta pemilik mobil memindahkannya. Yanhee melihat cahaya senter dari jauh dan berteriak minta tolong. Lee Ho Jun segera menutup mulutnya. Anehnya, pria berambut panjang itu, entah ceroboh atau kurang waspada, bukannya lari malah mendekat dan meminta Lee Ho Jun memindahkan mobil. Ia justru mencari masalah sendiri. Lee Ho Jun menjatuhkannya dan memukulinya. Yanhee berhasil melepaskan ikatan, menendang Lee Ho Jun di bagian vital, lalu mencekiknya sampai pingsan. Sebelumnya, setelah Dong Yan membuat Lee Ho Jun tak sadarkan diri, ia sempat lolos karena Yanhee tidak menuntaskannya. Kali ini, Yanhee meminta pria berambut panjang itu untuk memanggil polisi dan bersiap memeriksa adiknya. Namun Lee Ho Jun siuman lagi dengan cepat, menyerang Yanhee dan menjatuhkannya ke dalam lubang. Pertarungan sengit terjadi. Lee Ho Jun menyumpal tanah ke mulut dan hidung Yanhee untuk mencekiknya. Untungnya, pria berambut panjang datang membantu dengan membawa sekop setelah menelepon polisi. Sayang kemampuan bertarungnya buruk, ia dengan mudah dipukul jatuh oleh Lee Ho Jun. Yanhee benar-benar kalap. Ia memanjat keluar dari lubang, mengambil kunci pas, dan menghantam kepala Lee Ho Jun. Sekeras apapun tubuhnya, ia pasti tak bangun dalam waktu dekat setelah pukulan itu. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi. Dong Yan juga siuman. Film berakhir di sini.